Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anjing Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus menjadi idola. Jadi anak-anakku, idola itu nomor satu Kanjeng Nabi. Jangan nomor satu Oma Irama. Nomor satu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin di Arisalah ini ada mata pelajaran khusus tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti gampang dipikirkan Kiai Ma'ruf sama Bu Aina kalau sedang tidak bisa tidur itu dibahas berdua. Gimana mengenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada. Selama ini kalau saya meneliti pelajaran-pelajaran agama di pendidikan formal atau istilah Londonnya umum itu pelajaran agama itu delok itu ya bangsane syarat rukune wudu, syarat rukune sembayang, bosok itu. Kalau ujian kok syarat rukune wudu piro dijawab murid sekian bener jumlahnya lulus. Mbah wudu mbah orang muridnya ra urusan. Saya ingin ada selama ini pengenalan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak menjaga ke peringatan-peringatan Maulidiyah ini, pendak mulut Rabiul Awal saja. Tidak tersusun, terencana seperti pelajaran-pelajaran lain. Padahal ini penting sekali. Sampai bisa melihat sekarang banyak sekali orang itu semangatnya seolah-olah semangat ingin niru Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau sampai perhatikan lucu sekali. Ada yang pakaiannya dia mengira pakaiannya pakaian Rasulullah, pakai jubah, pakai serban plus jenggot. Ya kalau jenggotnya tebal, jenggot cuma 12. Pokoknya yang penting itba Kanjeng Nabi. Pakai sorban, jenggot, serban, jubahan. Tapi aneh sekali. Mereka yang pakaiannya begitu itu mukanya sangar. Ini apa artinya? Artinya dia pasti tidak kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu basam. Rasulullah itu basam. Wajahnya tersenyum, bukan bibirnya. Kalau kita tersenyum itu karena garis mulut, garis bibir kita tertarik ke atas. Kalau garis bibir kita tertarik ke atas namanya senyum. Kalau tertarik ke bawah merengut. Itu kalau kita. Kalau Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tergantung garis bibir karena wajah beliau basam. Wajah beliau itu tersenyum. Maka kalau ada orang sumpek mau curhat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, kalau ada sahabat mau curhat kepada Rasulullah, itu begitu melihat Rasulullah, sumpek hilang sebelum curhat, karena wajahnya basam. Sekarang ini tidak sumpek tidak apa, melihat wajahnya senep ning weteng. Pakaiannya jubahan. Jadi kalau sampean pakai jubah, pakai serban, pakai jenggot dan ingin meniru Kanjeng Rasul, usahakan wajah Anda sumeh bahasa Jawanya. Sebab kalau tidak, Anda itu tidak itba Rasul tapi itba Abu Jahal. Kenapa? Pakaian Nabi dengan pakaian Abu Jahal sama. Abu Jahal juga jubahan, serbanan, jenggotan juga. Karena Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menghargai budaya lokal. Sebetulnya Rasulullah bisa saja membuat wong Rasul kok kekasihnya Allah. Bisa saja Rasulullah itu membuat busana sendiri. Ini busana Muslim kayak orang Indonesia bisa saja. Orang Indonesia kan bikin busana Muslim. Yang lebih pantas bikin kan Kanjeng Nabi. Oh dia Rasul. Tapi Kanjeng Nabi tidak mengikuti sajalah. Lu nanti memper dengan Abu Jahal tidak apa-apa. Itu memang pakaiannya orang Arab kok. Kanjeng Nabi menghargai. Makanya dulu Gus Dur suka pakai pakai batik. Gus Dur sukanya pakai batik. Itba Kanjeng Nabi katanya. Karena itu pakaiannya setempat. Kanjeng Nabi pakaian setempatnya Arab. Nah, dia pakaian setempatnya pakaian batik. Jadi yang batik-batik ini yang itba Kanjeng Nabi. Lah kalau pakai jubah, pakaian jubah, serbanan segala macam, lihat-lihat dulu wajahnya. Rada angel malah. Kalau kepengen itba Kanjeng Nabi yang gampang, pakai baju batik aja sudah. Kalau pakai jubah barang itu masih ada persyaratan. Wajahnya sangar apa enggak? Kalau sangar Abu Jahal, kalau sumeh Kanjeng Nabi. Konsekuensinya kalau pakaian jubahan segala macam harus sumeh, wajahnya harus tersenyum.
Kenapa ada terjadi begitu? Ada yang merusak sana merusak sini demi membela Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak masuk akal saya itu. Berarti tidak kenal Rasulullah. Sekarang kan ada model itu kalau sesat disikat. Dia kira itu niru Kanjeng Nabi. Terbalik sama sekali. Kalau dulu Kanjeng Nabi itu modelnya yang sesat disikat, itu yang kita semua sesat semua. Sebab dulu yang tidak sesat cuma Kanjeng Nabi. Yang lain sesat, sikat, entek, Kanjeng Nabi tok tinggal. Kanjeng Nabi itu dilempari batu, sampai tahu semua ketika di Taif itu. Tidak ada orang sesat melebihi orang Arab pada waktu itu. Orang jahiliyah itu. Bagaimana tidak sesat? Sesat paling sesat. Wong diajak nggak mau, kok ngelempar batu. Coba apa ada orang sesat melebihi orang ini? Wong diajak nggak mau kok ngelempar. Diajak nggak mau ya sudah. Sampai nggak ajak. Ayo ke Surabaya. Loh, ngajak ke Surabaya. Wandem. Itu kan sesat sekali tuh. Oh dijak nggak mau ya sudah, dijak nggak mau kok ngamuk. Itu banget sesat. Sampai malaikat itu nawari kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampai itu kekasihnya Gusti Allah. Minta saja kepada Gusti Allah supaya orang-orang ini disikat saja. Sesatnya sudah keterlaluan ini. Minta aja pada Allah supaya disikat. Nanti saya yang nyikat. Malaikat itu sudah nawarin gitu. Tumpas saja, minta ditumpas. Nanti saya yang numpas. Saya yang ngebleki gunung mereka. Ya cara saya gini, sampean minta aja, nanti saya yang ngerakit bomnya. Kanjeng Nabi apa? Kata beliau, loh kok sikat-sikatan ini gimana? Saya ini diutus Tuhan untuk mengajak, bukan menyikat. Dipaksa-paksa berdoa, akhirnya Kanjeng Nabi berdoa. Doanya adalah doa, betul-betul doa orang yang mengajak. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhan, berilah petunjuk kepada kaumku, mereka tidak tahu. Kalau tahu, mereka tidak akan marah, wong sekedar diajak saja kok marah. Akibat kelapangan dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, anaknya Al-As bin Wa'il menjadi pahlawan Islam, Amr bin As. Anaknya jedulnya jahiliyah, musuhnya Kanjeng Nabi yang paling, Al-Walid bin Mughirah, anaknya menjadi pahlawan Islam, Khalid bin Walid. Anaknya orang yang paling kurang ajar kepada Rasulullah, Abu Jahal, menjadi pahlawan Islam, Ikrimah. Dan banyak lagi yang lain. Abu Sufyan yang memusuhi mulai dari perang Badar sampai perang-perang Fathu Makkah, masuk Islam. Hindun yang ngemah-ngemah, jantungnya Sayyidina Hamzah, masuk Islam. Jadi Kanjeng Nabi itu mengajak, bukan memukul. Kita sekarang ini sedikit-sedikit sikat, sedikit-sedikit sikat. Tidak ada ruhut dakwah sama sekali. Bahkan mau menghilangkan ayat dakwah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, karena semuanya main sikat saja. Ini kenapa? Karena itu tadi, pengenalan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sangat menyedihkan kalau Quran hanya dibaca, hanya dihafalkan, Rasulullah tidak dikenalkan. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Allah Subhanahu wa taala? Sekarang banyak sekali orang yang seolah-olah menyintai Allah, tapi alih-alih karena tidak kenal Allah, bisa-bisa menjadi kena murkanya Allah. Harus dikenalkan. Mengenal Allah melalui Rasulullah. Quran itu sebelum disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat, beliau pertama kali yang melaksanakan Al-Quran. Karena itu Sayyidatina Aisyah ketika ada yang bertanya tentang pribadinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ganti bertanya, kok kamu tanya tentang Rasulullah? Apa kamu tidak pernah baca Quran? Ya pernah. Lah kalau pernah baca Quran kok tanya tentang pribadinya Rasulullah? Rasulullah itu ya Quran berjalan itu, kana khuluquhul Quran. Kata Sayyidatina Aisyah, kana khuluquhul Quran. Jadi dulu itu saya kadang-kadang ngelamun kalau saya itu hidup zaman Rasulullah. Saya kira saya tidak baca Quran tidak apa-apa. Ada Quran jalan. Saya kepingin apa-apa tinggal lihat Kanjeng Rasul. Bagaimana bergaul dengan masyarakat, bagaimana dengan istri, bagaimana dengan tetangga, tinggal lihat.
bagaimana dengan Allah Ta'ala. Dan sekarang Quran itu kalau tidak dipahami dan kita tidak dikenalkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kita tahu penerapan Al-Quran itu? Sementara ulama-ulama kama ta'lamun, ulama sudah macam-macam sekarang. Ada ulama pers, ada ulama pemerintah, ada ulama politik, ada ulama TV. Jadi mengenalkan Rasulullah. Kalau tidak kenal, bagaimana kita mau menyenangkan Allah? Kalau kita tidak kenal Rasulullah, bagaimana kita mengenal Allah? Itu urutannya. Jangan terus anggar cinta. Wepeh, cinta sama istri terus ada rok sepan harganya 1 juta, beli. Pokoknya untuk istri saya. Mahal pokoknya. Rok sepan warnanya merah menyala, harganya 1 juta. Kasihkan istrinya, oleh istrinya dibuat ngelapi sepeda. Kenapa? Dia nggak kenal dulu sama istrinya, kenali dulu dia sukanya apa. Dia sukanya pakai jilbab, pakai kain, enggak pakai sepan kayak gitu itu. Demikian pula kalau kita mau cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus kenal Rasulullah. Mau mencintai Allah harus kenal. Kalau tidak lucu sekali. Dia teriak-teriak cinta Allah, tapi kelakuannya melawan Allah Taala. Nauzubillah min dzalik. Udah jam 12:30. Saya kira. Jadi kesimpulannya gampang saja. Kesimpulannya al khairu kullu fi ittiba'i rasul. Sekarang kita kita harus kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping menjabarkan apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pendidikan seperti yang dilakukan oleh risalah ini, tapi juga harus menurut saya perlu ada mata pelajaran khusus pengenalan Rasulullah. Itu ada Syama'ilur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jarang-jarang sekali dijadikan buku pegangan di dalam madrasah-madrasah. Biasanya Rasulullah itu kalau Siratul Rasul itu yang dipakai Nurul Yakin, atau malah justru Mukhtasar Nurul Yakin, isinya perang tok. Nurul Yakin isinya perang tok. Karena dulu sejarah itu cikal bakalnya dari Maghazi. Memang orang kalau kita lihat sejarah Yunani juga itu Homeros segala macam itu persoalan perang. Dan itu tidak mengenalkan Rasulullah SAW kecuali beliau sebagai panglima perang. Padahal Rasulullah SAW beliau pribadi, pemimpin umat, di samping panglima beliau suami, beliau pendidik, beliau guru, beliau banyak sekali menjadi contoh-contoh teladan siapa saja. Rasulullah pernah kaya, jadi orang kaya bisa meniru Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul pernah berdagang, para pedagang bisa meniru kejujuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah melarat, orang-orang yang melarat bisa meniru kesabaran beliau ketika melarat, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak hanya, kalau Nurul Yakin itu diajarkan untuk apa? Akademi militer itu pas itu. Ya. Tapi kalau untuk yang umum ini sebaiknya Syama'ilur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatian Anda sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan sekali lagi kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang mempunyai ilmu tapi sekaligus terdidik, menjadi insan-insan yang soleh, solihah, yang bermanfaat bagi masyarakat, agama, negara dan bangsanya.